Halo Sobat RRI, welcome back to Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Nah, kali ini kita di Bisai chapter ke-15 edisi tahun 2025. Nah, kita bakal ngebahas tentang tantangan dan juga pendekatan yang berbeda ya dalam menghadapi generasi baru, yaitu ada Gen Z dan juga Gen Alpha. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber kita di hari ini. Ada dua orang yang sama-sama guru ya. Ya, kita langsung aja kenalin satu persatu. Yang pertama ada sebelumnya aku izin nggak usah panggil Pak atau Bu ya, biar agak lebih mudah gitu ya. Boleh ya, kita kan sebaya makan. Iya. Ya, oke, jadi ini yang pertama ada Diki Darmawan. Iya, Diki ini adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Bunguran Timur. Oke. Nah, jadi sebelumnya Sobat RRI, Diki ini juga merupakan guru yang cukup berprestasi ya, alhamdulillah. Tapi saking banyaknya nih prestasinya, aku tuh lupa satu-satu diucapin tuh nggak bisa ya. Jadi yang aku ingat itu Diki ini pernah meraih prestasi terbaik satu guru inovatif SMP tingkat provinsi itu di tahun 2023, juga di tahun 2024 ya, pernah juga. Jadi Diki, kira-kira gimana sih cara Diki memahami karakteristik dari siswa Diki yang Gen Alpha ya? Silakan Diki. Ya baik, mungkin di sini saya sedikit cerita dulu, curhat. Boleh, ya. boleh. Mungkin di awal saya ngajar di 1 tahun 2 tahun mungkin terasa sedikit berat untuk mengajar anak-anak SMP, karena anak SMP ini peralihan antara SD dengan remaja. Nah, iya. Jadi dibilang anak-anak tidak, dibilang dewasa juga tidak. Jadi butuh sedikit perhatian khusus ke mereka. Cuman kalau saya ini pribadi, saya memberikan pendekatan anak itu dekat namun tetap hormat seperti itu. Jadi bagaimana cara saya bisa memberikan perhatian lebih ke mereka kayak itu kan, lebih sering curhat lain sebagainya. Saya juga coba untuk melihat, oh anak ini karakteristiknya seperti apa sih. Nah, jadi kalau kita udah tahu karakteristiknya, nanti kedepannya kita juga udah bisa mengelola kelas. Oke, ini mungkin di tayangan podcast kita kali ini ada murid-murid Diki dan juga murid-murid Dinda yang nonton ya. Kita akan sinkronkan nih, bener nggak apa yang mereka sampaikan ini. Mungkin nanti bisa di komen juga apakah Pak Diki ini di sekolah tuh gimana, galak kah gitu ya. Gimana Dik, di sekolah Diki galak atau gimana ke siswanya? Kalau biasanya kalau kita sebutan guru IPA ya, kita dulu SMA, guru IPA itu kan identik dengan killer ya, seperti itu ya. Iya, di zaman kita ya. Iya, zaman kita. Cuman kalau sekarang kan kita nggak boleh lagi seperti itu. Jadi dimana kita berusaha, kita guru yang mata pelajaran yang terbilang cukup sulit, hitung-hitungan, kita harus bisa memahami siswa, memberikan metode pembelajaran yang baik biar kita ini bisa disukai dari segi mata pelajaran maupun pribadi kita sebagai guru, seperti itu. Oke. Nah, tadi kita bahas gimana caranya Diki memahami karakter mereka nih yang beda-beda gitu. Gimana caranya Diki? Pertama, Diki lebih ke pendekatan secara langsung ya Kak. Jadi misalnya didekati dulu satu persatu anak ini, dia itu condong apa sih yang disukainya misalnya kan. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang disukainya, kita coba masuk ke dunia dia terlebih dahulu. Jadi kalau kita udah masuk ke dunia dia, baru mulai kita tahu nih, oh anak ini karakternya seperti ini, cocoknya seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu dulu setiap anak tuh punya karakter berbeda, jadi perlakuannya pun berbeda. Kalau kita sudah tahu karakternya, itu nanti kemudian kita juga bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Nah, secara umum kalau kita ngomongin Gen Alpha itu kalau nggak salah dari tahun 2013 ya, yang kelahiran itu anak-anaknya seperti apa nih? Kalau menurut pandangan Diki gitu. Kalau dibilang tuh luar biasa ya, gimana ya, ada SMP itu sekarang mungkin dia anak yang segala sesuatu tuh berbasis dengan IT, teknologi seperti itu Kak. Jadi HP itu emang selalu di tangan dan sebagainya. Jadi dimana anak itu tingkat literasi, tingkat belajarnya juga minim gitu. Jadi dia tuh lebih suka pendekatan pembelajaran juga yang harus berbasis dengan teknologi. Jadi teknologi itu penting untuk dalam
pendidikan mereka. Jadi kalau kayak anak Gen Z ini nih emang betul-betul tantangannya, kita harus bisa masuk ke dunia dia, juga harus bisa mengikuti perkembangan apa yang sedang dia ikuti, seperti itu. Oke Dik, nah ini kan banyak ya anaknya tuh banyak, dan setiap anak tuh beda-beda gitu karakternya. Itu bisa ya kita tuh memahami mereka satu persatu gitu, kita sebagai insan biasa bisa ya Dik ya? Itulah gimana tuh kalau menurut Diki? kelebihan guru ya Kak Dinda ya. Oke. Mau tak mau kita yang problematik sendiri aja harus bisa mengerti semua siswa kita seperti itu. Jadi emang kerja guru ini ekstra. Jadi emang kita berusaha, misalnya hari ini kita punya target. Kalau saya misalnya, kalau Diki itu punya target, misalnya hari ini pendekatannya untuk berapa anak, terlebih dahulu. Nanti setelah dekat kita evaluasi, nanti berstep-step lanjut seperti itu. Nanti dalam 1 bulan, oh udah terkumpul nih semua anak ini, baru bisa kita tahu di mana letak masalahnya, di mana cara kita untuk bisa mendekatkan diri ke mereka kayak gitu. Iya, berarti perlu waktu dulu untuk kayak adaptasi gitu. Iya. Berapa lama sih? Kalau Diki sendiri sih, kalau dulu awalnya itu butuh waktu 2 tahun ya Kak. 2 tahun, ya luar Lama juga biasa ya? ya. Karena kalau guru ini kan kita berbeda sama kerja kantor atau lain Iya, sebagainya. Kita ini berhadapan langsung dengan manusia gitu. Kalau manusia itu kan punya sifat, punya karakter. Jadi kita harus mengetahui karakter mereka. Jadi kalau seandainya cepat waktunya itu agak sulit rasanya Kak Dinda ya. Jadi jadi cara kita ngajar juga jadi terganggu. Jadi kalau Diki sendiri pribadi untuk bisa benar-benar menjadi guru menurut versi Diki itu butuh waktu 2 tahun. Udah 8 tahun. Iya. Dan kalau Diki? Kalau Diki 5 mau masuk 6 tahun. Iya, jadi udah mulai lama juga lah ya, baik Diki maupun Dinda. Nah, kalau kita seperti ini ya, kita balik ke tema kita itu gimana caranya atau tantangan dalam menghadapi Gen Z dan juga Gen Alpha. Kalau dari segi strategi mengajar mereka gitu, nah itu gimana kalau dari versi Diki? Kalau versi Diki pertama kita lihat dulu kebutuhan anak ya Kak. Jadi kita lihat misalnya kalau sebelum belajar awal semester Diki itu biasanya tuh mensurvei gaya belajar anak. Jadi misalnya anak ini punya gaya belajarnya, aku suka dengan catatan, atau aku suka mendengar, aku suka melakukan aktivitas fisik lain sebagainya. Jadi kita pola terlebih dahulu, setelah itu kita lihat nih di lingkungan sekolah kita nih apa sumber daya yang bisa kita kelola dijadikan suatu media pembelajaran. Karena basically Diki IPA, jadi kan emang dekat dengan alam seperti itu. Jadi emang sering memanfaatkan alam berbasis pembelajaran seperti itu. Jadi alhamdulillah sejauh ini anak-anak suka gitu belajar dengan alam. Kita yang ngelihat video-video Diki ngajar juga suka ya. Iya. Kayak terbayang ini Kenapa kita nggak IPA-nya dulu gitu iya, kan? iya, kenapa guru IPA kita mohon maaf ya Pak Guru. Mungkin Iya lupa. beda zaman ya. Kenapa Iya. dulu nggak kayak Diki ngajarnya gitu? Mungkin dulu kita nggak takut sama pelajaran-pelajaran yang IPA yang dulu kayak Diki bilang dikenal Dengan killer sebutan killer gitu-gitu lah ya. Iya. Jadi belajarnya tuh lebih terkesan menyenangkan gitu. Kalau aku lihat tantangan gitu ya, tantangan terbesar nih dalam mengajar Gen Z dan juga Gen Alpha dari Diki dulu. Kalau dari Diki itu sama lagi, kita itu harus bisa memahami karakteristiknya ya Kak. Karena kembali lagi anak SMP itu masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Jadi moodnya itu beda-beda setiap hari Kak. Jadi Mood swing ya, mood swing. Jadi pas ngajar itu kadang-kadang moodnya kurang bagus gitu kan. Jadi gimana nih cara kita bisa mengelola mood anak itu biar tetap bagus saat belajar. Karena kalau satu anak saja yang moodnya kurang bagus itu bisa mempengaruhi satu lingkup kelas. Nah, kayak itu. Jadi emang harus kita dekati dulu. Nanti misalnya kalau pas setelah pembelajaran nih kita baru tahu anak ini bermasalah, kita dekati secara personal. Apa sih jadi masalah, topik permasalahan dia? Biasanya itu masalah pacaran atau misalnya masalah games atau lain sebagainya, itu juga termasuk tantangan kayak gitu. Saya masalah di keluarga gitu, terus kebawa nih di sekolah, jadi siswanya yang jadi apa? Pelampiasan. Iya seperti gitu itu kan. ya. Kalian kayak gitu kan? Dulu kembali lagi di 2 tahun awal masih mut-mutan Kak. Jadi pas ngajar itu sesuai mood. Misalnya saya suruh anak
praktikum misalnya tidak sesuai ekspektasi, saya moodnya ya agak sedikit berubah seperti itu kan. Nah, sekarang udah semenjak belajar tentang ilmu pedagogik ya, tentang bagaimana cara mengajar yang baik, apapun permasalahan kita pas masuk ke dalam kelas semua tuh dihilangkan. Nah, seperti itu. Jadi kita walaupun banyak masalah, tuh sekali lagi kelebihan guru. Jadi kita harus bisa dengan anak ya profesional seperti itu. Oke. Kalau dari Diki gimana? Kalau dari Diki sendiri sih biasanya dulu kan karena belum terlalu ini beda usia juga masih awal jadi guru kan 22 ya Kak. Jadi dengan anak itu juga nggak terlalu jauh juga. Jadi pernah kebablasan, kita nggak paham juga karena konsep Diki ini belum terlalu menjiwai ilmu keguruan. Jadi pas dengan anak tuh agak terlalu dekat seperti itu. Jadi anak-anak itu menganggap kita ini teman. Jadi dari gaya bahasa dia, gaya bicaranya seolah-olah seperti teman biasa gitu. Sementara kita kan guru ya, harus ada sedikit pembatasan lah sebutannya. Jadi itu pernah beberapa kali dari segi chat misalnya kan nggak ngucapin salam terlebih dahulu, langsung P misalnya au yau gitu kan. Nah, jadi pernah waktu itu kan didudukkan beberapa anak, ini bapak ini guru kalian kayak gitu. Jadi dengan guru harus seperti ini, beda. Nah, friendly boleh tapi harus tahu batasan seperti itu. Ya tantangan. Nah, kalau pengalaman yang paling seru mungkin ada nggak? Yang paling seru pas ngajar Gen Z ataupun Gen Alpha tuh apa, Diki? Kalau dari Diki sendiri setiap hari itu seru seperti itu ya. Jadi karena setiap hari itu anak itu punya pengalaman yang berbeda. Nah, jadi seru. Bahkan mungkin kalau sedihnya guru itu pas perpisahan. Itu, selalu patah hati. Ya, selalu sedih sekali misalnya kan. Setiap tahun pasti ada ya. Gitu. Jadi kalau dibilang seru, setiap hari seru dengan anak. Walaupun tingkah laku degilnya ya Kak, tetap. Nah, itu saat awalnya emang nggak minat jadi guru, mau jadi dokter, cuman karena keterbatasan biaya atau lain sebagainya, profesi guru yang dipilih. Jadi awal-awal emang butuh waktu, bahkan ada mikir sekitar tahun keempat jadi guru, kayaknya aku nggak cocok jadi guru deh kayaknya. Pernah terpikir lebih baik kerja di kantor kayak gitu kan, apalagi ada dapat tawaran untuk pindah ke kantor seperti itu. Cuman dilihat lagi, oh kalau jadi guru ini kita interaksi kita dengan anak tuh banyak gitu kan, dengan masyarakat juga bagus. Jadi kita tuh pun bisa melihat nih tumbuh kembang yang kita kalau sebutannya itu seperti petani ya Kak. Nah, kita itu menanam bibit, nanti kita pas udah dewasa kita lihat nih hasil tanaman kita itu seperti apa. Jadi nggak sabar menunggu nanti hasil didikan kita itu akan menjadi orang-orang seperti apa. Gitu. Nah, mungkin Dinda, Diki sebagai pertanyaan terakhir ya, karena kita udah mau di sesi terakhir acaranya. Mungkin baru pengen tanya, kira-kira apa nih harapan kalian untuk pendidikan Indonesia? Boleh dari Diki dulu? Baik, mungkin untuk harapan untuk pendidikan Indonesia, yang pertama untuk selaku pendidik, mari kita bersama-sama menjadi guru yang bisa memberikan apa yang terbaik menurut versi kita. Karena murid itu tidak bisa memilih seorang guru, tapi kitalah yang bisa menjadi seperti apa kita di hadapan murid kita. Dan bagi murid ataupun anak-anak didik kami semua, kami harap hormati guru, rajin belajar. Karena dengan kamu rajin belajar, masa depan kamu itu akan terbilang cerah ke depannya. Oke, thank you buat Dinda sama Diki ya udah cerita-cerita sama kita di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Thank you juga buat Sobat RRI yang nonton kita ya nantinya. Nah Sobat RRI, tadi kita udah ngebahas tentang tantangan ya dan juga pendekatan yang berbeda dalam menghadapi siswa Gen Z maupun Gen Alpha. Semoga dapat menjadi inspirasi buat kamu yang mungkin mau jadi guru yang lebih baik lagi, kemudian juga menjadi bagian dari perubahan positif di dunia pendidikan. Jangan lupa di like dan subscribe channel podcast kami dan nantikan episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. Saya Vera Fernanda, sampai jumpa.